Saya mu'alaf sejak tahun 98. Sejak tobat dari ekstasi itu? Iya, saya mulai belajar ke agama. Oh begitu. Dulu saya Katolik, Pak. Oh pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Halo, terima kasih sudah klik video ini teman-teman. Kali ini kita akan membaca sebuah berita yang menurut saya, berita ini sangat menarik sekali untuk kita perhatikan. Dalam kasus Budi Sarwono, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu bahwa Budi Sarwono adalah Bupati Banjarnegara. Budi Sarwono ini sudah masuk di berbagai cerita infotainment mengenai dirinya yang adalah Bupati Banjarnegara yang memiliki gaji yang dia protes dan dia melihat gajinya sangat kecil, tetapi media mengangkat bahwa dia adalah orang yang mengabdi kepada negara sekalipun gajinya seperti itu. Cerita lain yang menarik dari Budi Sarwono ini adalah Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara ini adalah seorang mualaf. Wow, cerita ini diangkat dan kemudian membawa dia kepada simpatisan-simpatisan yang terkesima dengan perbuatannya. Oleh karena dia mengatakan dia mau membangun Banjarnegara dan dia tidak korupsi dan dia hanya mau melayani dan memajukan Banjarnegara, sontak membuat para masyarakat begitu kagum bahwa dia telah memilih Islam dan memiliki jiwa yang sangat menjunjung tinggi amanah dari rakyat. Nah, ketika diwawancarai oleh Hotman Paris, dia memiliki jam yang nilainya sangat fantastis. Dengan gaji kisaran 5 juta, maka Hotman Paris adalah seorang yang pintar dan cerdas, kemudian langsung melihat arah tangan Budi Sarwono bahwa jam yang dipakainya adalah jam yang sangat mahal. Mulai dari situlah banyak sekali orang yang melihat keganjilan di dalam setiap ceritanya. Namun apa boleh buat, ketika nama mualaf ini mencuat, maka orang semata-mata melihat dia adalah seseorang yang sangat baik dan memilih hal yang baik. Cerita Budi Sarwono menjadi seorang mualaf ini diumbar-umbarkan sehingga orang banyak bersimpati kepadanya karena katanya dia pernah mengalami mati suri dan kemudian memilih Islam. Setelah itu teman-teman, bahwa mereka, Budi Sarwono dalam hal ini, memimpin Banjarnegara, mengaku tidak pernah korupsi. Setelah dia memilih agamanya yang sekarang, ternyata Budi Sarwono terlibat di dalam kasus korupsi yang merugikan negara tentunya. Dilansir dari liputan6.com, dikatakan bahwa Budi Sarwono, Bupati Banjarnegara, dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek infrastruktur. Budi diduga turut serta dalam pembongkaran atau pengerjaan proyek baik langsung maupun tidak langsung di Pemkab Banjarnegara. Budi dijerat bersama pihak swasta Kedi Alfandi selaku orang kepercayaan Budi. Kasus ini bermula pada tahun 2017. Kedi juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budi yang tergabung dalam grup Bumi Rejo atau BM. Penerimaan komitmen fee senilai 10% oleh Budi dilakukan secara langsung maupun melalui proyek perantaraan Kedi. Diduga Budi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar sejumlah 21 miliar dan diduga masih banyak lagi. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, ketika cerita tentang mualafnya menguak ke publik, muncul di publik, apa yang dikatakan publik kemudian kepada Budi Sarwono. Nah, ini sangat menarik sekali untuk dibahas ketika dia mengaku sebagai mualaf dan hanya mau memimpin Banjarnegara dengan kerendahan hatinya dan tidak mencari untung sendiri. Nyata-nyatanya si Budi Sarwono yang katanya mualaf ini
ternyata korupsi. Hal itu dinyatakannya jauh sebelum kasus ini terbongkar. Berarti secara tidak langsung dengan gaji kecil seperti ini Bapak menganggap kepala daerah berpotensi untuk pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya iya mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir. Mungkin tidak tahu kalau ternyata gaji bupati itu hanya sebesar itu ya Pak. Enggak, ya ini angkanya itu. baru tahu ya Pak. Baru tahu gitu. Pertama kali sudah cuman diam aja, cuman saya punya kewajiban. Saya harus membangun Banjarnegara. Pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? Kalau gajinya iya mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir. Pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, paham nggak? kalau gajinya iya mas gitu, paham nggak? Lama-lama kan jadi mikir. Pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi, bang. Bagaimana sekarang? Apakah kita masih mau percaya kepada orang-orang seperti ini? Dan bagaimana teman-teman tadi yang agama sebelah begitu mengagumi Budi Sarwono dengan apa yang dikatakannya itu? Bahwa ketika orang ini hanya berpindah agama, tetapi ternyata dia sudah korupsi, memakan uang rakyat yang begitu jerih lelah para rakyat diambil untuk menjalankan infrastruktur bagi negara dan dikorupsi oleh bupatinya sendiri. Hal ini tentu sangat mengecewakan, ya. Tetapi kemudian orang berkata dalam statusnya sebagai mualaf ini bagaimana? Nah, apakah orang yang sudah berpindah agama kemudian hasratnya besar sekali ingin mendapatkan sesuatu? Saya pikir dia sudah nonton ceramahnya Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa orang yang sudah masuk dalam agamanya yang sekarang, kalau dulu dia kaya, maka sekarang masuk ke agamanya yang sekarang justru tambah kaya, bukan tambah miskin. Mungkin si Budi Sarwono ini juga ingin mengamalkan itu di dalam kehidupannya sebagai seorang mualaf. Di dalam kekristenan, bahwa kita tidak boleh menjadi hamba uang karena godaannya begitu luar biasa. Oleh karena mualaf, dia menerima jabatan mungkin. Oleh karena dia mualaf, dia menerima banyak kursi. Tetapi oleh karena dia mualaf jugalah dalam posisinya sebagai orang yang berpindah agama, sudah masuk ke dalam agamanya sekarang, dia merasa bebas untuk melakukannya dan mengaku buka-bukaan bahwa wajib harus korupsi. Pasti harus itu, bukan potensi, harus korupsi. Sangat mengerikan. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Maka setiap kita yang sudah berpindah agama seharusnya menunjukkan akhlak kita dan menunjukkan bahwa agama kita adalah agama yang benar melalui perbuatannya. Seperti kata Yesus berkata bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia akan berbuah dan dia melakukan segala apa yang aku lakukan. Itu kata firman Tuhan. God bless you teman-teman. Tuhan Yesus menyertaimu. Tetap jadi berkat, tetap berhikmat. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.